Natmoy, Ya. manggil setan tuh sebenarnya banyak caranya kan. Tapi dari segala cara itu, menurut gua, yang paling epic, yang paling nyeremin, itu tuh mantra. Karena kalau kita manggil dengan cara mantra nih, entah pakai bacaan-bacaan, doa, nyanyian, atau apapun bentuk ucapan lainnya lah. Mantra yang akhirnya gak cuma bisa manggil, tapi benar-benar bisa ngebuka dan ngehubungin kita sama dunia gaib dan segala isinya. Pun, setelah itu makhluk gaib udah kepanggil, sayangnya, nutup itu jauh lebih susah dibanding ngebuka pintu gaib itu. Muibi, Ya. ngomong-ngomong soal mantra, mungkin kalian juga pernah dengar beberapa jenisnya. Kayak ada pelet jaran goyang dan semar mesem. Oke. Tapi gak cuma itu aja Muibi. Di luar sana, di setiap daerahnya, ternyata masing-masing tuh punya hal yang serupa. Dan mungkin belum banyak orang yang tahu juga. Makanya sekarang gue pengen bacain salah satu kiriman cerita pendengar kita. Biar kita semua bisa jaga-jaga aja sih sebenarnya. Dan ini tuh cerita tentang sebuah mantra yang dikenal sebagai Kama Lelipi. Lo pernah denger gak, Bi? Gak tahu gue, apa tuh? Nah, ada yang unik nih dari ritual mantra ini. Katanya ini tuh harus dilakuin dengan cara nyari ular yang lagi bersenggama atau proses membuahi. Terus tutupin ular itu pakai kain. Dan si kain inilah yang bakalan berperan buat medium peletnya. Jadi nanti dioles-olesin ke target yang dituju gitu. Jadi secara gak langsung si kain ini tuh udah ketempelan atau ngebawa hasrat dan gairah ular tadi buat disalurin ke orang lain. Si pengirim cerita ini sebut aja namanya Nada. Bisa dibilang sempat jadi korban dari ritual mantra barusan. Bahkan dia juga bilang kalau ada kali untuk beberapa hari tuh dia jadi kayak orang gangguan jiwa pada saat itu. Singkat cerita, jadi Nada ini tuh sempat liburan ke Bali. Tujuan dia pergi ini gak cuma ke tempat-tempat wisata kayak pantai atau bahkan pura. Tapi dia tuh juga jalan-jalan buat nyari-nyari air terjun atau curug di hutan-hutan. Nada kebetulan join sama semacam travel agent gitu. Jadi bareng sama wisatawan lain. Dan dari awal perjalanan, gak tahu kenapa, Nada ini tuh udah ngerasa aneh aja sama salah satu wisatawan. Sebut aja namanya Mas Fajar. Kata dia, sering banget sih Mas Fajar tuh kayak suka curi-curi pandang lah buat ngeliatin si Nada. Sering juga dia kayak sengaja jalan deket-deketan sama Nada biar di notice. Udah pasti takut lah si Nada ini, apalagi kan stranger tuh. Makanya sepanjang perjalanan tuh Nada emang sering nyepetin langkah kakinya karena dia juga was-was. Nah karena Nada ini jalannya buru-buru, tiba-tiba pas masih di tengah perjalanan di hutan, si Nada ini jatuh karena kesandung akar pohon. Si Nada ini langsung teriak-teriak gitu. Bukan karena sakitnya, tapi karena persis di depan dia tuh tiba-tiba ada dua ular saling ngelilit gitu. Nada kira ular ini tuh kayak lagi berantem gitu. Tapi ternyata ular ini tuh lagi bersenggama atau ngebuahin gitu. Dan gak lama dari situ untungnya ada yang nyamperin Nada buat ngebantu. Tapi yang datang si Mas Fajar tadi. Nah anehnya pas Mas Fajar baru banget datang, dia gak langsung ngebantuin Nada buat berdiri. Di situ dia malah berdiri anteng terus ngeliatin ular itu. Terus kayak ngebaca-baca doa atau apalah gitu. Dan gak selang lama Mas Fajar ini tuh langsung nutup kain ke badan ular itu sambil sesekali ngusep-ngusep gak tahu buat apa. Terus abis itu barulah si Mas Fajar ini nolongin Nada. Dan karena lukanya Nada waktu itu cukup gede dan perlu ditutup, tapi tuh di situ pas banget gak ada apa-apa buat nutupnya. Akhirnya Mas Fajar tuh nawarin buat nutup pakai kain barusan itu. Di sini Nada gak mikir apa-apa, dia langsung nerima gitu aja. Tapi ya yang dia gak tahu secara gak langsung, darah dia tuh berarti nyampur sama bekas sisik ular yang nempel di kain itu. Dengan kondisi Nada yang kayak gini, kayaknya udah gak mungkin nih buat dia maksain lanjut jalan ke curug. Apalagi katanya perjalanan pulangnya tuh agak maleman. Makanya di sini dia lebih milih buat balik ke penginapan, terus dianterin sama Mas Fajar. Dia nawarin banyak hal lah ke si Nada.
Kayak nawarin ngobatin, nemenin, sampai beliin makan. Tapi ditolak semua sama si Nada. Oke. Di sini barulah hal-hal aneh kejadian. Kata Nada, pas dia di kamar sendirian tuh dia kayak jadi suka ngedenger ada suara-suara desisan gitu, Moy. Bener-bener kayak desisan ular aja. Nada di sini sesekali pengen minta tolong rombongan lain, tapi sampai malam pada belum pulang dari Curug. Yang ada di setiap Nada ngintip ke jendela, cuma ada Mas Fajar yang lagi diem-diem berdiri ngeliatin ke arah kamar Nada sambil senyum-senyum gitu. Anjir. Di situ Nada cuma nyoba buat nenangin diri, positive thinking sambil selonjoran, yang malah bawa dia ketiduran di malam itu. Beberapa jam tidur, Nada ini kebangun di tengah malam karena dia tuh ngerasa kakinya tuh jadi beneran kaku aja gitu. Terus kayak ada yang ngelilit kakinya kenceng banget. Dan gak cuma itu, katanya sesekali ada yang nyentuh luka basah di lututnya dia. Teksturnya tuh kenyal dan basah. Dan akhirnya si Nada ini kebangun. Dan tahu gak, pas kebangun dia ngeliat apa? Katanya dia ini ngeliat jelas-jelas di kakinya dia tuh kayak ada sosok orang gede lagi tidur meluk kakinya si Nada. Sambil ngejilatin lukanya si Nada itu. Anjir. Dan secara sosok, ini tuh sosok cowok, Muy. Nada kaget banget, terus dia langsung ngucuk-ngucuk matanya tuh di situ, takut salah lihat. Dan pas habis ngucuk mata, ternyata emang dia tuh salah lihat. Dalam beberapa detik, sosok cowok di depannya dia tuh barusan tiba-tiba beneran berubah jadi ular gede yang beneran kayak berusaha ngelilit kakinya si Nada. Sambil terus-terusan ngeluarin lidahnya terus ngedesis-desis gitu. Reaksi Nada di situ langsung teriak kenceng karena dia ketakutan. Dia buru-buru buat nyingkirin ular di kakinya dia. Dan karena dia dari arah luar kedengeran suara ramai orang, akhirnya dia mikir berarti rombongan lain tuh udah pada pulang, jadi bisa dimintain tolong. Pas Nada keluar kamar, katanya emang beneran nih ramai rombongan lain. Di situ Nada teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada satu orang pun yang nyamperin dia, padahal udah ngeliat si Nada. Niatnya sih inisiatif, si Nada ini gantian lah nyamperin orang-orang itu. Tapi setiap Nada samperin satu persatu orang yang dituju ini, pas bener-bener sampai di depannya, terus pas mau dipegang, sosok ini tuh kayak langsung hilang aja gitu wujudnya, kayak kesedot sama lantai. Pokoknya dari semua orang yang disamperin Nada ini, cuma satu doang sosoknya yang gak hilang, si Mas Fajar doang. Dan gak tahu ini tuh disengaja atau enggak, tapi rasanya tuh kayak di situ gak ada orang yang bisa dimintain tolong lagi sama si Nada. Pokoknya hal-hal aneh ini tuh gak cuma kejadian di hari itu aja, tapi beneran hampir beberapa hari selama Nada masih di sana. Nada tuh bisa ngelihat jelas banget setiap hari. Hampir semua rombongan yang ikut di hotelnya dia tuh pada aneh gitu jalannya. Katanya mereka tuh jalannya cepet, tapi postur badannya tuh kayak condong ke depan, terus meliuk-liuk geraknya. Dan setiap dia coba deketin, badan orang-orang di sana tuh aneh. Kayak dari atas sampai pusar tuh manusia, tapi dari pusar ke bawah gitu tuh udah jadi kayak badan ular gitu. Oh shit. Jadi kayak siluman semua. Dan satu-satunya orang yang normal wujudnya cuma si Mas Fajar itu. Akhirnya Nada jadi ngerasa tenang aja setiap sama si Mas Fajar ini. Di sini Nada tuh udah mulai nggak takut sama Mas Fajar, apalagi di pikiran dia kan kedekatan mereka cuma akan berlangsung selama di situ aja kan. Tapi ternyata pas Nada ini udah selesai liburan dan dia balik ke rumahnya di Jakarta, kedekatan dia sama Mas Fajar ini tuh belum selesai, Moebi. Tapi ya sama, di sini tuh bukan karena Nada mulai ada perasaan sama Mas Fajar, tapi karena sesampainya di rumah, Nada ini tuh masih terus-terusan dikejar-kejar hal aneh lah dari liburannya dia. Dan semua itu bisa hilang gitu aja setiap dia laporan atau minimal ngejalin komunikasi sama Mas Fajar. Jadi kayak ketergantungan gitulah sekarang. Aduh. Dan ini benar-benar berjalan beberapa hari. Puncaknya itu ada satu malam di rumahnya dia. Pas Nada ini lagi gak bisa tidur, dia nyoba buat keluar kamar buat nyamperin orang tuanya di ruang tengah. Di situ orang tuanya tuh ada, diajak ngobrol pun ngejawab kayak biasanya normal. Tapi pas orang tuanya gerak mau nyamperin Nada, masa katanya mereka tuh jalannya tuh gak ngelangkah, padahal mereka tuh punya kaki. Tapi jalannya beneran kayak melata, terus meliuk-liuk gitu kayak ular. Detik itu juga Nada nih jadi tambah jerit-jerit. Terus orang tuanya panik nih ngeliat Nada. Bapak sama ibunya nih nyoba buat nenangin Nada dulu.
Tapi gimana mau tenang, orang bapak sama ibunya nih yang persis berdiri di depan dia tuh posturnya udah kayak ular gitu. Jadi kakinya tuh nekuk ke belakang, terus dari perut ke atas tuh berdiri agak ngebentuk huruf S gitu posturnya. Nah tanpa sadar Nada tuh cuma bisa teriak-teriak manggil-manggil nama Mas Fajar. Nada cuma minta tolong buat bisa diketemuin lagi sama Mas Fajar. Katanya cuma dia doang nih yang bisa nyelamatin Nada. Di sini orang tuanya Nada mulai curiga nih sama sosok Mas Fajar yang sering disebut-sebut lah sama si Nada. Akhirnya diem-diem orang tuanya ini tuh manggil orang pinter. Pokoknya pas si orang pinter ini datang ke rumah terus ngeliat Nada, orang pinter ini langsung bilang, anak bapak sudah bermain-main dengan ular. Kalau tidak segera diselesaikan, lilitan ular ini akan semakin kuat merenggut pandangan, pikiran dan perasaannya. Jujur sebenarnya bahasannya tuh cukup susah buat ngertiin. Tapi inti dari omongan orang pinter barusan ini, dia tuh mau ngasih tahu kalau si Nada ini tuh ketempelan pengaruh dari ritual gaib yang pakai medium ular. Nah, karena kondisi Nada di situ udah makin gak kekontrol, akhirnya beberapa hari kemudian dia dibawa sama orang pinter. Dan orang tuanya juga nih barengan, semacam kayak semedi di tengah hutan. Sebelumnya Nada tuh beneran dimandiin dulu sebersih mungkin pakai air kembang. Terus airnya tuh sengaja gak dibuang, tapi disimpan di dalam kendi gitu aja. Nah intinya mereka tuh keliling hutan, terus harus nemuin ular yang lagi proses pembuahan atau senggama itu. Ular ini nantinya akan jadi medium buat mindahin pengaruh mantra yang ada di badannya Nada. Intinya butuh waktu beberapa hari lah, atau bahkan ada kali sampai seminggu. Akhirnya mereka nemu ada ular yang lagi saling lilit gitu di tengah-tengah rerumputan. Di detik itu juga si orang pinter ini tuh langsung ngebuka kendi, nyelupin kain panjang kayak kain kafan gitu ke dalamnya. Terus pelan-pelan langsung ngelempar kain itu buat nutupin badan ular di depan dia. Baru juga ketutup, di situ Nada tuh langsung benar-benar teriak-teriak kesakitan gitu. Badannya tuh kayak ngegelinjeng gitu, gak beraturan. Terus kata orang tuanya yang ngeliat secara langsung, di detik itu juga kayak beneran ada roh nenek-nenek gitu yang keluar, kecabut dari badannya si Nada. Dan setelah si orang pintar ini selesai baca-baca doa, Nada langsung ambruk gitu aja, dia jatuh. Dan syukurnya si Nada nih masih selamat di hari itu. Setelah dibersihin ini, sekarang gantian katanya. Dia benar-benar takut sama si Mas Fajar ini. Bahkan setiap dia gak sengaja ngeliat ular, kata dia sosok ularnya tuh seolah-olah jadi mirip sama si Mas Fajar. Jadi kayak kebalik aja tuh sekarang. Iya ada untungnya juga sih, walaupun jadi takut sama ular banget gitu ya. Tapi ya untungnya bisa sembuh dengan cara itulah. Betul. Cuman yang gua gak habis pikir sih, sampai segitunya lu melet orang perkara lu suka dan gak tahu gimana cara deketinnya ya. Iya benar. So hopeless itu gitu loh. Iya gila sih anjir.